Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pater Aditya SVD, dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, hari Senin 17 Mei 2021. Saya ajak Anda hari ini merenungkan sabda Yesus yang menguatkan para muridnya, menguatkan kita bahwa ketika kita berada dalam tantangan, pencobaan, dalam penganiayaan, kita harus ingat, para murid harus ingat sabda Yesus yang mengatakan bahwa Dia sudah mengalahkan dunia. Kita harus menguatkan hati kita. Saudara dan saudariku seiman, dalam bacaan Injil yang akan kita dengar, Yesus memberikan pesan terakhir kepada para muridnya. Dia berikan wejangan buat mereka. Yesus berbicara tanpa memakai perumpamaan. Karena saat-saat memakai perumpamaan itu buat Yesus sudah lewat. Karena apa? Karena para muridnya sudah mencapai taraf iman yang cukup kuat, yang sudah kuat. Mereka, para murid, akan menjadi lebih luar biasa dan lebih kuat dalam iman mereka, dalam karya pewartaan mereka, tentunya ketika Roh Kudus turun atas mereka dalam peristiwa Pentakosta. Iman para murid yang sudah cukup kuat untuk mendengar apa yang Yesus sampaikan, membuat Yesus tidak ragu-ragu untuk menyampaikan kepada mereka, untuk memberitahukan mereka soal cobaan-cobaan, soal tantangan-tantangan, soal penganiayaan yang akan mereka alami selepas Dia meninggalkan mereka. Dan tentunya tidak hanya sekedar memberitahukan mereka, Yesus kembali menguatkan mereka. Yesus katakan demikian, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Sangat jelas Yesus sampaikan di sini, sabda penguatan Dia berikan untuk mereka. Yesus mau ingatkan bahwa Dia sudah menang atas penderitaan, atas wafat di salib, dengan bangkitnya Dia dari antara orang mati. Sehingga para murid harus tetap teguh dalam iman. Para murid harus tetap kuat dan bersemangat dalam melanjutkan estafet misi memberitakan kerajaan Allah. Saudara dan saudariku seiman dalam Kristus, kita para murid zaman sekarang ini, kita juga mengalami tantangan-tantangan, mengalami rintangan cobaan sebagai murid-murid Kristus. Terus apakah kita harus menyerah kalau ditantang demikian? Apakah kita harus menyerah kalau dianiaya secara demikian? Apakah kita kemudian lari? Apakah itu semua menjatuhkan iman kekatolikan kita? Seorang pastor Katolik pernah mengatakan, semakin kekatolikan kita diganggu, kita semakin Katolik. Saya kira ada benarnya apa yang beliau katakan. Mengapa? Ya, karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia. Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia, kita harus semakin dan semakin teguh akan iman kita dan semakin bersemangat dalam memberi kesaksian akan Tuhan dalam contoh hidup kita sehari-hari. Dan yang paling harus kita sadari adalah bahwa Roh Kudus, Roh penghibur itu, Dia selalu menemani kita. Roh Tuhan selalu ada bersama kita.
Saudara dan saudariku seiman, mari kita terus berjuang untuk senantiasa teguh dan kokoh dalam perjalanan kemuridan kita ini. Ingatlah selalu, Tuhan Yesus sudah mengatakan, dengan Yesus kita kalahkan dunia dan segala tipu muslihatnya, karena Dia sendiri sudah mengalahkan dunia. Semoga kita terus berjuang dan tidak pernah menyerah dalam perjalanan kemuridan ini. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih dan syukur atas segala kasih cinta-Mu kepada kami. Bantulah kami terus untuk selalu teguh dalam iman kepadamu di tengah segala cobaan dan tantangan dalam perjalanan kemuridan kami ini. Bimbing kami dengan Roh-Mu agar kami senantiasa setia bersaksi tentang Engkau. Tolonglah kami, bantulah kami. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan, Tuhan sertamu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih. Segala usaha rencana kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.